Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Alfiani, Prodi S1 Kebidanan, Stika Syarsi Mataram. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan tentang deteksi dini gangguan psikologi pada postpartum blues, pada nifas dan menyusui. Kemudian deteksi dini gangguan psikologi depresi postpartum blues pada nifas dan menyusui. Kemudian yang terakhir yaitu deteksi dini gangguan psikologi psikis postpartum blues pada nifas dan menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Sofi yang bertugas pada sore hari ini yang akan memberikan konseling kepada Ibu, yaitu tentang pertama deteksi dini gangguan psikologi postpartum blues pada nifas dan menyusui. Kemudian yang kedua yaitu deteksi dini gangguan psikologi depresi postpartum blues pada nifas dan menyusui. Dan yang terakhir yaitu deteksi dini gangguan psikologi psikis postpartum blues pada nifas dan menyusui. Baik Ibu, sebelum kita mulai dalam konselingnya, apakah Ibu sudah setuju untuk saya berikan konseling? Sudah. Baik Ibu, jika Ibu sudah setuju, mari Ibu bisa tanda tangan di lembar informat konsen ini, Ibu. Silakan Ibu. Nah, baik Ibu, sebelum mulai, agar Ibu bisa lebih nyaman, saya menutup sampiran terlebih dahulu ya, Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mendengar atau tahu tentang deteksi dini gangguan psikologi pada postpartum blues? Belum. Baik, jika belum, di sini saya akan mulai menjelaskan terlebih dahulu yang tentang gangguan psikologi postpartum blues ya, Ibu. Baik Ibu, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya pengertian tentang gangguan psikologi postpartum blues pada masa nifas, yaitu postpartum blues dapat terjadi begitu selesai proses kelahiran dan biasanya akan kehilangan setelah beberapa hari sampai seminggu setelah kelahiran. Seseorang yang baru melahirkan dapat terkena perubahan mood secara tiba-tiba atau tak terduga, yaitu merasa sedih, menangis, hati tanpa sebab, kehilangan nafsu makan, tidak tenang, gundah, dan kesepian. Baik Ibu, kemudian apakah Ibu pernah mengalami gangguan psikologi postpartum blues yang bergejala yaitu Ibu cepat merasa tersinggung dan marah? Iya, pernah Ibu. Nah, kemudian apakah Ibu pernah mengalami gangguan postpartum blues dengan gejala mudah menangis tanpa sebab berkali-kali? Iya, pernah Ibu. Dan kemudian yang terakhir yaitu apakah Ibu pernah mengalami gangguan psikologi postpartum blues yang merasakan kecemasan, kekhawatiran, gelisah? Iya, pernah Ibu. Nah Ibu, jika pernah, di sini saya akan membantu untuk menjelaskan kepada Ibu bagaimana cara mengatasinya ya Bu. Baik Ibu, jadi tidak ada perasaan khusus untuk postpartum blues jika tidak ada gejala yang signifikan. Empati dan dukungan keluarga serta staf kesehatan diperlukan ya Ibu. Jadi jika gejala tetap ada lebih dari 2 minggu diperlukan bantuan profesional. Nah, di sini yang sangat berperan penting yaitu adalah pertama suami, kemudian keluarga, kemudian kerabat ya Ibu. Dan jika Ibu masih bingung tentang keadaan yang terjadi pada Ibu tersebut, maka Ibu harus rutin pergi memeriksakan keadaan Ibu ke bidan ya Ibu, agar Ibu bisa ditangani dan diberikan solusi agar tidak merasa
khawatir, gelisah, mudah tersinggung dan marah, kemudian merasa sedih dan menangis berulang-ulang kali tanpa sebab ya Bu. Baik, selanjutnya, apabila postpartum blues ini tidak kunjung reda, keadaan ini dapat berkembang menjadi depresi pasca melahirkan atau postpartum blues. Itulah kenapa akan membantu bila kita tidak menanggapinya sebagai kejadian yang tidak penting. Nah, bentuk paling hebat dari depresi postpartum yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan postpartum psikosis. Nah, di sini kita akan membahas tentang postpartum depression dulu ya Bu. Sekitar 10% wanita setelah melahirkan mengalami postnatal depression atau postpartum depression. Gejala dari postpartum depresi ini yaitu merasa letih, mudah putus asa, depresi, serangan panik, tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual, sulit tidur walaupun setengah malam, tegang, pikiran obsesif, dan tidak terkontrol, mempunyai rasa bersalah yang berlebihan terhadap sesuatu. Kemudian Ibu, apakah Ibu pernah mengalami gangguan depresi postpartum blues dengan gejala kehilangan nafsu makan? Tidak. Nah, kemudian Ibu, apakah Ibu pernah mengalami serangan panik? Tidak. Apakah Ibu pernah mengalami perasaan yang ingin putus asa? Tidak. Apakah Ibu pernah mengalami keadaan di mana Ibu tidak mampu untuk membuat keputusan? Tidak. Apakah Ibu pernah mengalami kesepian dan merasa kesendirian? Tidak. Selanjutnya, apakah Ibu pernah merasakan kehilangan gairah seksual? Tidak. Kemudian, apakah Ibu pernah merasakan kelelahan pada saat siang? Tidak. Kemudian Ibu, apakah Ibu pernah mempunyai pikiran untuk mempunyai pikiran apabila Ibu tidak mempunyai anak akan lebih baik? Tidak. Apakah Ibu mempunyai perasaan bersalah kepada dirinya? Tidak. Apakah Ibu pernah merasa bersalah yang berlebihan? Tidak. Apakah Ibu pernah mengalami perasaan merasa bersalah yang berlebihan terhadap sesuatu? Tidak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu, apakah Ibu pernah mengalami gangguan psikologi depresi postpartum blues, yaitu dengan gejala tidak merasa senang dengan kelahiran bayi Ibu dan tidak memiliki bonding attachment antara Ibu dengan anak? Tidak. Baik Ibu, jika tidak, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang depresi postpartum blues pada masa nifas dan menyusui ini ya Ibu. Jadi pada gangguan psikologi depresi postpartum blues ini, penyebab kelainan ini juga belum diketahui secara pasti ya Ibu, tetapi seorang wanita akan lebih mungkin mengalami depresi postpartum jika secara sosial dan emosional ia terisolasi atau mengalami peristiwa kehidupan yang penuh dengan stres terhadap kondisi jiwanya, terutama selama masa-masa kehamilan dan menjelang persalinan. Nah, postpartum depresi ini dapat terjadi kapanpun di dalam jangka waktu 1 tahun setelah melahirkan Ibu. Postpartum blues depresi ini memerlukan perawatan dokter melalui konsultasi, grup support dan pengobatan. Jadi Ibu, selama ini Ibu belum merasakan ya yang mengenai postpartum depresi ini. Jadi jika besok atau jika suatu saat Ibu merasakan gejala-gejala yang seperti saya tanyakan tadi, maka Ibu bisa segera konsultasikan kepada bidan, dokter. Kemudian mungkin kita akan membantu untuk menanganinya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu postpartum psikosis. Di sini yaitu saya akan menjelaskan deteksi dini gangguan psikologi psikis postpartum blues pada masa nifas dan menyusui, yaitu gangguan jiwa yang serius yang timbul karena penyebab organik atau fungsional atau emosional dan menunjukkan gangguan kemampuan berpikir, bereaksi secara emosional meningkat, berkomunikasi, menafsirkan kenyataan dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Nah, psikosis merupakan gangguan kepribadian yang menyebabkan ketidakmampuan menilai realitas dengan fantasi dirinya. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan menanyakan kepada Ibu pada deteksi dini gangguan psikologi psikis postpartum blues pada masa nifas. Apakah Ibu pernah mendengar atau melihat hal-hal aneh yang tidak benar-benar ada serta bertindak aneh? Tidak. Baik, selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gangguan psikologi psikis postpartum blues dengan gejala berhalusinasi dan bingung sehingga muncul pikiran ingin menyakiti bayi dan diri sendiri? Tidak. Baik Ibu, jika pertanyaan-pertanyaan saya tadi tidak ada yang Ibu alami, maka alhamdulillah ya Ibu. Tapi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang psikis postpartum ini ya Ibu. Jika suatu saat Ibu mengalami hal yang saya tanyakan tadi, Ibu bisa langsung menanyakan atau memberikan konseling kepada bidan atau dokter ya Ibu. Jadi di sini postpartum psikosis merupakan keadaan di mana wanita mengalami tekanan jiwa yang sangat hebat yang bisa menetap sampai setahun. Nah, gangguan kejiwaan ini juga bisa selalu kambuh setiap pasca melahirkan. Postpartum psikis merupakan gangguan mental berat pasca melahirkan yang memiliki gejala-gejala yang mirip dengan postpartum depresi ya Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, ditambah penderita sering berhayal, berhalusinasi, dan bingung hingga muncul pikiran ingin melukai bayinya dan diri sendiri tanpa menyadari bahwa pikiran-pikiran itu tidak masuk akal. Jadi risiko untuk bunuh diri atau membunuh bayinya lebih besar daripada postpartum depresi ya Ibu. Baik Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu sudah paham? Sudah. Baik Ibu, alhamdulillah. Jika sudah paham, mari kita melafazkan alhamdulillah ya Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Kemudian jika nanti ada keluhan lagi, maka Ibu bisa langsung segera untuk mengkonsultasikan kepada kami ya Ibu. Baik Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.